Mas Firji ya, oke. Sekarang gini. Oke, coba dong keluhannya, kenalin asalnya sama keluhannya apa biar tahu semuanya lagi. Oke, baik, terima kasih Coach Roni. Ya, selamat siang Bapak-bapak semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firji Bukhari. Saya usia 35 tahun. Tapi di bulan Februari ini masuk ke 36. Seperti yang tadi ditanyakan Pak Roni, Coach Roni, saya memiliki keluhan yaitu migrain. Migrainnya itu mayoritas ada di leher sebelah kanan, dan itu sudah terjadi dari saya SMP. Saya ingat sekali, kenapa saya ingat? Karena ketika itu saya mulai namanya konsumsi paracetamol merek Paramed, dan makin hari dosisnya makin tinggi. Sampai sekarang saat ini saya minimal 6 butir Panadol merah harus saya konsumsi, dan itu tidak boleh telat. Artinya begini, ketika sudah ada indikasi menuju sakit sedikit, itu harus saya hajar dengan paracetamol. Ketika sudah saya hajar, itu bisa turun, itu bisa meredakan. Tapi ketika saya telat, tidak sampai sejam, telat 5 menit, 10 menit, itu mau 12 Panadol pun nggak akan mempan. Gitu. Jadi sebelum itu presentasinya tinggi, sebelum mencapai 10% harus saya redakan dengan paracetamol, yaitu Panadol merah. Nah, itu singkat cerita keluhan yang saya alami, dan saya memang benar-benar niat datang ke sini tujuannya untuk self healing atau penyembuhan diri sendiri, yaitu dengan cara hipnoterapi. Dan karena saya pun sudah coba check up sana sini ke rumah sakit, sudah MRI otak, MRI leher, tidak ada apa-apa. Sudah periksa gigi, katanya kan mungkin ada gigi bungsi belakang jadi menekan saraf, jadi bikin migrain. Ternyata saya sudah cabut, nggak pengaruh juga. Mata minus segala macam sudah, kuping, THT sudah semua. Itu bagian kepala, bagian dada, paru-paru, jantung segala macam. Alhamdulillah, puji syukur tidak ada apa-apa, dicek, dan ginjal, empedu segala macam. Di hati mungkin di bagian liver kebanyakan paracetamol, ada sedikit lemak kata dokter ketika di di USG ada kelihatan sedikit lemak, tapi nggak ada masalah karena lemaknya itu berapa persen saja. Dan sampai saat itu ada salah diagnosis dari dokter, katanya mungkin dari batu empedu. Ini ada batu empedunya sedikit, sampai sudah diambil Coach. Empedu saya udah punya empedu nih. Tapi ternyata setelah empedu saya dicabut, nggak pengaruh juga. Ada yang bilang mungkin dari asam lambung. Akhirnya saya di endoskopi, laparoskopi, dimasukin alat dari atas, dari bawah. Saya tidak sadar, katanya nggak ada masalah juga di lambung. Nah, berarti kan physically, ya insya Allah mudah-mudahan tidak ada permasalahan dalam diri saya. Berarti ada satu hal yang saya belum tahu sampai sekarang, itu permasalahannya di mana. Dan saya juga pernah datang ke hipnoterapi, ditanyakan dulu masa lalu bagaimana, sampai sekarang bagaimana, dan saya pada saat itu diminta untuk memaafkan, melupakan, dan menerima. Sudah saya lakukan, masih saja seperti sekarang sampai sekarang. Dan alhamdulillah dari bulan Desember saya coba untuk hidup sehat. Saya memang tidak merokok, saya tidak minum alkohol, alhamdulillah saya tidak pernah narkoba, dan saya juga normal kehidupan saya. Saya punya anak 3 laki-laki semua. Saya menikah di 2013, anak saya sekarang sudah 9 tahun. Tidak ada masalah dalam sisi mohon maaf ya, seksual. Dan saya juga bingung kenapa gitu. Tapi ketika bulan Desember saya coba untuk jogging setiap hari, itu ada perubahan sedikit, nggak begitu sakit sekali. Tapi saya memang benar-benar niat untuk sembuh. Karena apa? Ketika penyakit itu datang, percayalah Bapak Ibu, jangankan duduk, jangankan merem, tiduran aja sakitnya luar biasa. Nah, itu saya sudah cek, alhamdulillah tidak ada, amit-amit ya, tidak ada kanker, tidak ada tumor, tidak ada apa-apa. Mas saya bingung, ada tepuk sininya saja nih yang kencang sekali. Gitu Coach. Kurang lebihnya seperti itu singkatnya. Terima kasih Coach. Oke, siap. Oke, Mas, mohon maaf ini dipasang dulu ya di sini. Oke.
Mas Firzi, kira-kira nanti ketika video ini kita record ya, kita record di situ, kira-kira keberatan nggak nanti kalau ditayangkan? Tidak. Nggak keberatan ya? Ya. Oke, ini dibawa aja nggak apa-apa. Nggak keberatan kan? Asal nggak ada yang memalukan. Iya, pasti nanti kalau ada yang apa istilahnya yang tentang pribadi pasti kita cut, kita juga tahu lah kayak gitu. Nah, sekarang gini Mas, tadi ngikuti kelas workshop ini sudah minum berapa Panadol? Saya sampai siang tadi sebelum masuk saya sudah 2 Panadol. Oh iya, saya baru ingat saya dikasih obat lagi namanya Triptagi dari dokter ahli syaraf. Itu obat menurut saya mahal ya, bapak-bapak. 1 butirnya itu Rp50.000. Itu obatnya namanya untuk mengobati migrain akut. Tapi saya nggak berani minum 1, saya potek. Sampai siang ini saya sudah 2 Panadol dan dua potekan. Artinya 1 butir itu Triptagi. Oke. Biasanya durasi untuk minum itu berapa jam sekali? Mungkin 1 jam sekali atau 2 jam sekali atau berapa? Biar kita tahu nanti durasinya mengikuti workshop ini sampai nanti selesai kan ada berapa rentang waktu? Oh ternyata udah melewati 2 jam, udah agak aman nih. Biasanya berapa jam rentang waktu? Tentu. Tidak tentu. Tidak tentu. Kadang saya sehari 3 kali cukup yang Triptagi itu setengah, tapi kadang kurang, harus 4. Tapi Panadol itu harus di jam, misalnya ini pagi, siang, malam, tapi Panadol di jam 9, misalnya saya sarapan jam 7, saya minum itu, tapi jam 9 saya harus tambahin Panadol lagi, dan jam 12 siang saya minum Panadol dan Triptagi, tapi jam 3 sore saya harus tambah lagi Panadol. Oke lah, jadi kurang lebih kita sudah tahu ya, ini namanya apa ya, istilahnya kayak apa ya, gali data lah. Ya. Istilahnya gitu, kita udah tahu gitu kan. Mas Firzi, ini kita lakukan ketika terapi, yang paling penting adalah gali data, jadi nggak asal langsung kita sugesti, nggak asal ini. Pertama kali muncul masih ingat nggak? Pertama kali muncul karena apa atau gara-gara peristiwa apa, masih ingat nggak? Enggak, oh ya, saya pernah dulu, lehernya pegel, saya begini-begini ya, kayak orang anak kecil zaman sekarang. Berapa tahun yang lalu? Itu SD kelas 5, kelas 4, akhirnya saya dipijet sama orang itu sakit sekali, luar biasa sakitnya. Saya nggak tahu penyebabnya itu atau bukan, tapi ketika SD kelas 5, kelas 6, SMP udah mulai sakit kepala. Itu ya, jadi pernah punya pengalaman dipijet tadi ya waktu kelas 5 atau kelas 6 tadi ya. Sekarang gini. Mau serius ya, maksudnya gini. Kalau memang Mas Firzi memang mau benar-benar sembuh total dan bisa kita lakukan terapi hari ini, mudah-mudahan sekali selesai. Mau nggak kira-kira Mas Firzi ngikuti semua rule yang kita berikan? Mau ya? Oke, sekarang gini aja lah. Oke, boleh tutup mata sebentar Mas. Oke, ambil nafas yang panjang. Buang ke mulut Mas. Sekarang coba setiap tarikan dan hembusan nafas Mas Firzi, setiap tarikan dan hembusan nafas Mas Firzi perlahan-lahan membuat Mas Firzi semakin rileks dan semakin nyaman. Coba rasakan. Setiap tarikan dan hembusan nafas Mas Firzi perlahan-lahan membuat Mas Firzi menjadi lebih rileks lagi. Tangannya lebih dalam lagi, bagus. Lebih rileks lagi, bagus. Lemasin lagi. Kepalanya boleh disandarin aja, nggak apa-apa. Bagus, lebih rileks lagi. Lebih rileks. Semakin rileks, semakin nyaman, semakin tenang dan semakin damai lagi. Sekarang akan saya hitung mundur. Dari 5 sampai 1, hitungan ke 1 nanti lepaskan seluruh otot-otot tubuh Mas Firzi. Dan sebelum hitungan mundur itu mulai, Mas Firzi boleh berdoa menurut agama dan kepercayaan Mas Firzi bahwasanya hari ini ingin meminta kesembuhan kepada Tuhan Anda. Silakan berdoa. Ambil nafas yang panjang, buang mulut. Sekarang rasakan dari ujung kepala sampai ujung kaki, Mas Firzi rasanya semakin nyaman, semakin tenang, dan semakin damai. Bahkan nanti setiap hitungan mundur yang saya lakukan perlahan-lahan membuat Mas Firzi itu jauh lebih rileks,
jauh lebih nyaman dan jauh lebih tenang dari sebelumnya. 5, semakin nyaman. 4, lebih rileks lagi. 3, 2, 1. Oke, bagus. Semakin nyaman, semakin tenang, dan semakin damai. Oke, saya ingin bertanya kepada Mas Firzi sekarang. Dalam keadaan kondisi rileks ini, Mas Firzi bisa menjawab semua pertanyaan saya dengan sangat jelas dan detail. Oke. Kira-kira Mas Firzi pernah ngerasain hidup yang paling bahagia nggak, Mas? Pernah. Kapan? Waktu menikah. 2013 ya? Iya. Sopi, Mik. Oke. Sekarang gini, kalau dibuat presentasi menikah itu level kebahagiaannya antara 0 sampai 10 kira-kira di level berapa? Kalau 10 bahagia banget, kalau 0 nggak bahagia, di tingkat berapa, Mas? 10. 10. Bahagia banget ya? Iya. Ingat nggak momen-momen waktu nikah itu, waktu bahagia itu, muncul nggak sakit yang diderita saat itu? Muncul nggak? Lupa ya? Lupa karena euforia, karena senang banget ya? Iya. Senangan mana antara menikah dengan punya anak pertama? Sama ya? Oke. Levelnya di tingkat 10 juga ya? Iya. Sekarang gini, Mas. Coba. Akan saya hitung dari 3 sampai 1, hitungan 1 nanti yang tadinya ada bayangan samar-samar, hitungan ketiga nanti nggak tahu kenapa kamu jadi ingat pertama kali kejadian waktu lehermu sakit atau keadaanmu yang nggak ngenakin di dalam dirimu ini akan teringat jelas. Hitungan ketiga, hitungan mundur, ya, nanti akan muncul sebuah memori, sebuah peristiwa yang mengingatkan Anda pertama kali terjadi kejadian yang mengenakan di dalam tubuh Anda itu. Hitungan ketiga, hitungan mundur, munculkan memorinya dan ceritakan kepada saya. 3, 2, 1. Boleh cerita sekarang? Ya, mungkin waktu kelas 4 SD atau 5 SD, leher saya sudah mulai sakit dan maaf, bukan sakit tapi pegel. Akhirnya saya sebelum menggerakkan kepala saya ke kanan dan ke kiri dan seperti boneka anjing yang ada di mobil ya. Karena dengan begitu nyaman sekali. Dan kemudian keluarga saya melihat saya seperti itu, akhirnya dibawa ke pijat alternatif. Saya dipijat di punggung, itu sakitnya luar biasa. Sampai sekarang saya masih ingat tempat pijatnya dan sakitnya itu masih ingat. Dan saya juga nggak tahu apakah itu penyebabnya atau bukan. Tapi beberapa tahun kemudian di kelas 1 SMP itu mulai saya sakit kepala dan leher saya agak pegal sebelah kanan. Oke, sekarang bersedia nggak Mas kira-kira kalau misalnya Mas Firzi akan saya kembalikan lagi ke dalam kehidupan yang lalu, di mana Mas Firzi saat Mas Firzi usia atau saat Mas Firzi pada kelas 4 atau 5 saat pertama kali kejadian itu, kira-kira bersedia nggak Mas Firzi saya kembalikan ke dalam peristiwa pertama kali itu muncul? Bersedia. Bersedia ya. Oke, sekarang akan saya hitung mundur ya. Dari 5 sampai 1, hitungan ke 1 nanti Mas Firzi berada tepat di peristiwa saat Mas Firzi pertama kali muncul kejadian itu. Ya, akan saya hitung mundur dari 5 sampai 1. Hitungan ke 1 nanti munculkan secara imajinatif maupun secara fisik tubuh Mas Firzi benar-benar berada di usia saat Mas Firzi berkelas 4 atau 5 SD tadi. Oke ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sekarang apa yang dilihat Mas Firzi? Waktu saya masih kecil. Pakai baju warna apa waktu itu Mas Firzi? Baju kaos putih, celana pendek. Celana pendeknya warnanya apa Mas? Merah. Merah.
Terlihat siapa aja di situ, Mas? Terlihat nenek saya yang sudah meninggal, terus kakek saya juga sudah meninggal. Saya main sepeda dengan teman-teman, manjat pohon. Udah itu aja. Udah itu aja. Saat usia itu, saat peristiwa itu, Mas Firzi sudah sakit leher belum itu? Belum, masih pegel-pegel aja. Oh, itu pertama kali pegel-pegel itu ya? Ya. Sekarang gini Mas, oke. Nah, saat waktu masih kecil itu, sekarang coba kita naikkan ke atas sedikit. Saat Mas Firzi berada di tempat dukun pijet itu. Hitungan ketiga nanti, coba Mas Firzi berada di tempat dukun pijet itu. 1, 2, 3. Ya, sudah. Sudah ya, oke. Coba sekarang lihat dukun pijetnya, masih ingat? Masih laki-laki. Laki-laki. Pakai baju warna apa? Kayak panjang begitu. Bukan batik. Baju seperti apa ya namanya ya? Nggak tahu saya. Garis-garis hitam coklat. Seperti orang-orang desa gitu. Oke. Kira-kira Mas Firzi apa istilahnya, apa ini penyebabnya? Menurut Mas Firzi sendiri bagaimana? Nggak tahu karena saya dibawa sama nenek saya ke situ. Tapi tiba-tiba setelah pijet itu, tiba-tiba pas SMP sakit aja gitu Mas? Iya, betul. Oke. Coba dong boleh dipegang dengan tangan kanannya Mas Firzi, yang sakit sebelah mana sekarang? Sebelah sini Mas? Sebelah sini. Sebelah sini. Dulu yang dipijat sebelah mana? Sebelah sini. Punggungnya. Coba duduknya agak dekat sedikit. Oke. Yang dipijat sebelah sini. Punggungnya ya. Punggung sini. Coba sekarang gini Mas. Lepasin aja Mas. Oke. Sekarang usia Mas Firzi usia berapa tahun itu? Waktu itu ya kelas 5 atau kelas 6. Kelas 5 atau kelas 6. Sekarang coba Mas Firzi waktu usia kelas 5 atau kelas 6, sekarang dengarkan kata-kata saya ya, Mas Firzi kecil ya, saya menyebutnya biar enak Mas Firzi kecil ya. Kalau saya bilang Mas Firzi kecil berarti Mas Firzi waktu kelas 6 atau kelas 5 itu. Oke, sekarang Mas Firzi kecil bisa dengar suara saya ya? Bisa. Oke, sekarang gini, Mas Firzi kecil saat itu yang sakit sebelah sini atau sini Mas? Atas atau bawah? Waktu itu pegal aja di sini. Sini ya. Oke, pegal aja. Sini ya. Belum sakit. Belum sakit ya. Oke, sekarang gini. Oke, sekarang coba. Sekarang Firzi kecil akses lagi rasa sakit itu. Diakses lagi, dibayangin lagi rasa sakitnya, rasa pegelnya dimunculin lagi. Bisa? Bisa. Sudah? Di sini? Di sini. Mana? Di sini ya? Ya. Oke, di sini ya. Sekarang coba rasakan. Rasakan pelan-pelan Mas ya, rasakan pelan-pelan. Sekarang coba saya betulkan, terima dengan ikhlas apapun kejadian yang lalu ya, Mas Firzi terima dengan ikhlas karena hari ini ya akan kita bereskan semuanya, akan kita rilis semuanya. Oke ya. Firzi kecil, sekarang dengarkan kata-kata saya ya. Sekarang rasakan yang sakit sekarang ya. Rasakan sekarang yang sakit sekarang akan saya buang, akan saya rilis, akan saya hilangkan. Coba rasakan pelan-pelan. Pelan-pelan. Rasain, kita buang, kita hilangkan. Gimana Firzi kecil rasanya sekarang? Enteng. Oke. Sekarang coba Firzi kecil yang dulu pernah dipijit punggungnya, sekarang coba saya betulkan lagi ya. Saya betulkan lagi, rasakan. Saya betulkan, saya usap. Oke, Firzi kecil sekarang gimana rasanya? Enak. Enak ya? Iya. Enak. Coba lehernya boleh digerakkan pelan-pelan aja, jangan ketat gitu, jangan pelan-pelan. Pelan-pelan aja Mas. Gimana Firzi kecil rasanya? Enteng ya, oke. Oke, sekarang saya mau nanya sama Firzi kecil. Oke. Ketika sudah nyaman seperti ini, Firzi kecil kira-kira kalau ingat kejadian itu kira-kira mau memaafkan nggak? Iya. Jadi ketika ingat peristiwa itu jadi biasa aja gitu. Iya. Bahkan karena Firzi memaafkan, mengikhlaskan, maka dengan sendirinya walaupun ingat
terngiang memori kejadian saat itu, jadi biasa aja gitu. Iya. Paham ya? Paham. Dan sekarang luar biasanya ketika memaafkan semuanya, nggak tahu kenapa sekarang mulai dari leher dan punggung jadi nikmat semuanya. Ya, hitungan ketika nanti ketika dimaafkan, jadi hitungan ketika nanti versi kecil boleh hempaskan nafas lebih keras gitu, gitu ya. Bayangkan ketika sudah menghempaskan nafas seperti itu, bayangkan versi kecil sedang mengeluarkan semua beban, semua emosi, semua pandangan-pandangan negatif tentang versi kecil waktu itu. Ya, hitungan ketika nanti buang nafas lewat mulut dan bayangkan sedang mengeluarkan beban, emosi waktu versi kecil itu. Paham ya? Paham. 1, 2, 3. Oke, rasanya gimana sekarang? Lega. Lega ya, oke. Sekarang gini, akan saya hitung dari 1 sampai 3. Hitungan ketika nanti versi kecil akan masuk ke dalam atau sudah menjadi versi besar. Hitungan ketika nanti ya versi kecil akan menjadi versi besar yang seperti saat ini. Ya, dan ketika sudah dirilis, ketika sudah nyaman, ketika sudah enak, maka nggak tahu kenapa tiba-tiba seluruh tubuh Mas Firzi menerima semuanya. Ya, sekarang sebelum kita kembalikan ke versi saat ini, sekarang versi kecil perintahkan untuk versi kecil dalam hati mulai menerima semua kejadian dengan ikhlas. Boleh diperintahkan di dalam hati versi kecil sekarang. Kalau sudah, boleh ambil kepala. Oke, ambil nafas yang panjang. Melihat mulut. Oke. Sekali lagi ambil nafas yang panjang. Melihat mulut. Oke. Sekarang hitungan ketika nanti versi kecil sudah menjadi versi sekarang. Ya, hitungan ketika nanti versi kecil sudah menjadi versi yang sekarang. 1, 2, 3. Sudah menjadi versi yang sekarang. Sekarang rasanya bagaimana Mas Firzi? Enak. Enak ya. Oke. Nah, saking enaknya, sekarang nggak tahu kenapa seluruh oksigen yang versi hirup, ya, seluruh oksigen yang versi hirup, nggak tahu kenapa oksigen itu memiliki kecerdasan, dan kecerdasan itu bisa membuat seluruh sel-sel tubuh yang ada di dalam tubuh Mas Firzi, yang tadinya mungkin ada kerusakan, yang tadinya mungkin ada salah, karena dengan kecerdasan oksigen dan kuasa Allah, kuasa Tuhan, semua tubuh Mas Firzi berjalan seperti semestinya orang normal. Dan hitungan ketiga, rasakan setiap denyutan jantung, setiap darah, setiap oksigen yang dihirup sekarang semua berjalan menurut semestinya tubuh orang normal. Hitungan ketiga nanti rasakan semua sistem saraf, sistem darah, oksigen, semua yang dihirup semua menjadi normal semuanya. 1, 2, 3 rasakan sekarang jadi luar biasa enak dan luar biasa bahagia. Dan luar biasanya saat ini Mas Firzi menjadi orang yang paling bahagia di dunia ini karena Mas Firzi seperti terlahir kembali dengan wadah yang baru, dengan semangat yang baru, dengan rasa yang baru sekarang. Sekarang jadi enak lagi sekarang. Oke? Bisa dirasakan perubahannya? Bisa. Bisa ya. Oke. Sekarang oke. Mas Firzi, ya, Mas Firzi kira-kira kalau misalnya ingat kejadian versi kecil kemarin, rasanya gimana sekarang? Gak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Lehernya juga enak-enak aja ya. Enak. Enak ya. Oke. Oke, hitungan ketika nanti Mas Firzi boleh buka mata ya. Hitungan ketika nanti Mas Firzi boleh buka mata dengan perasaan sangat bahagia, dengan perasaan yang lega, dengan perasaan yang penuh syukur karena sekarang, mulai sekarang dan seterusnya, seluruh sistem sel-sel saraf yang ada di dalam tubuh Mas Firzi, saraf, darah, dan semua organ-organ tubuh yang ada di dalam Mas Firzi sekarang semua kembali normal seperti semestinya, dan semua itu kontrol ada di dalam pikiran Mas Firzi. Ketika Mas Firzi mengiyakan, ketika Mas Firzi mengaminkan, ketika Mas Firzi mensyukuri, maka nggak tahu kenapa keajaiban saat ini, detik ini terjadi hari ini juga, Mas. Dan luar biasanya ketika sudah terjadi, Mas Firzi merasa menjadi orang yang baru dengan wadah yang baru lebih segar dari sebelumnya. 1, 2, 3. Rasakan sekarang. Wah,
Apa yang dirasakan sekarang? Terang banget. Ya, Terang banget. Sebelum terapi memang gelap. Enggak, lebih terang. Lebih terang. Ya. Nah, agak kayak apa sih, kayak ada soda gitu di Ada soda. Iya. Kemarin ketika pernah melakukan sesi terapi sebelumnya? 5 tahun atau 3 tahun lalu, saya lupa. Oke. Dampaknya apa? Nggak ada. Hari ini? Hari ini ini juga udah nggak begitu berasa dan enteng gitu. Enteng ya. Oke ya. Jadi mudah-mudahan terapi hari ini nanti kita akan buktikan ya Mas Firzi ya. Dan nanti setelah saya workshop atau kapanpun nanti boleh japri dengan saya, karena dalam pantauan saya, karena saya juga untuk eksperimen juga ya, ini kan Mas Firzi ya. Dan mudah-mudahan karena Mas Firzi termasuk orangnya ya, karena mau sembuhnya tinggi, dia jadi PMI-nya cepat gitu. Dan mudah-mudahan nanti jarak jauh pun bisa sambil kita lakukan pantauan gitu. Amin. Oke ya. Oke, dan mudah-mudahan nggak ada masalah. Dan sekarang sudah ada ini ya, beda ya. Tadi tangan saya dingin, sekarang darah seperti lancar ya. Oke, luar biasa ya. Tepuk tangan dong Mas Firzi. Jadi dingin sekali waktu ini. Sebelum darah apa tangan yang tangan dingin. Terus darahnya? Enggak, maksudnya mungkin tangan jadi nggak dingin, darahnya jadi lancar mungkin. Oh gitu ya. Oke lah. Jadi gitu ya. Jadi kemarin saya sempat juga istilahnya nerapi yang ibu-ibu yang saya pernah cerita itu ya, yang sampai 40 tahun itu, luar biasanya itu sampai dia merasa ke darahnya itu kerasa gitu loh. Darah kayak ini Mas, kayak gerak-gerak sendiri. Jadi setiap orang itu memiliki pengalaman yang beda-beda. Nah, uniknya dan enaknya orang yang sugestif, ketika ada permasalahan seperti ini, mau masalah apapun lah, untuk diterapi itu jauh lebih mudah kesembuhannya, asalkan ketemu orang yang tepat. Itu ya Mas Firzi ya. Makanya ketika sudah seperti ini, mudah-mudahan nanti ke depan nanti Mas Firzi gini. Oke, sekarang tadi kan sudah kita lakukan rilisnya sudah. Sekarang akan saya coba untuk buat anchornya sekarang. Sekarang gini Mas Firzi. Mas Firzi boleh tutup mata lagi sebentar. Tutup mata ya, oke. Tutup mata, ambil nafas yang panjang. Buang air mulut. Oke. Sekarang hitungan ke 1 nanti, dari saya hitung dari 3 sampai 1, hitungan 1 nanti persilahkan diri Mas Firzi untuk memasuki kondisi yang rileks, paling rileks ya. Hitungan ketiga persilahkan diri Mas Firzi untuk memasuki kondisi yang paling rileks. 3, 2, 1. Persilahkan untuk masuk kondisi rileks. Bagus. Setiap tarikan dan hembusan nafas Mas Firzi perlahan-lahan akan membuat Mas Firzi menjadi lebih rileks, lebih nyaman, lebih tenang, dan lebih damai. Bagus, lebih nyaman, lebih tenang, dan lebih damai. Oke. Sekarang syukuri apa yang sudah didapatkan perubahan di dalam diri Mas Firzi sekarang. Seluruh sel-sel darah, seluruh organ-organ tubuh yang ada di Mas Firzi sekarang jadi lebih enak ya, lebih enak, lebih segar, lebih fresh gitu kan. Oke, sekarang dengarkan kata-kata saya, Mas Firzi ya. Dengarkan kata-kata saya, ya. Dengarkan kata-kata saya, ya. Oke, dengarkan kata-kata saya. Oke, kapanpun dan dimanapun, ketika nanti Mas Firzi muncul rasa pegel di dalam leher atau pusing ya, dengarkan kata-kata saya. Mas Firzi cukup ambil oksigen yang panjang. Hempaskan lewat mulut sambil diusap bagian yang sakit sebelah sini, diusap aja halus. Jadi oke ya. Jadi ketika nanti kapanpun kondisi tidak nyaman itu muncul, tugas Mas Firzi yang baru sekarang adalah melawan sambil ambil nafas kemudian diusap bagian yang sakit. Dengan sendirinya semua itu akan hilang dengan kekuatan ilahi. Karena hari ini, pengobatan hari ini, semua ada campur tangan kuasa Tuhan. Ketika Mas Firzi meyakini, ya, dengan kecerdasan oksigen yang dihirup Mas Firzi, ketika muncul rasa tidak nyaman di leher, dengan Mas Firzi mengambil nafas dan diusap, kuasa Tuhan, kuasa Allah, maka semua akan kembali normal dan baik-baik saja. Bisa dipahami Mas Firzi? Bisa ya, oke. Hitungan kelima nanti Mas Firzi boleh buka mata dengan perasaan yang sangat-sangat bahagia lagi. Oke, 1, ambil nafas yang panjang, buang lewat mulut.
Rasakan dari ujung kepala sampai ujung kaki diri Mas Firzi menjadi orang-orang yang benar-benar seger dan bahagia banget. 3, rasakan diri Mas Firzi menjadi lebih seger, lebih fresh. 4, persiapkan diri Mas Firzi untuk buka mata. Dan 5, Mas Firzi boleh buka mata dengan perasaan sangat bahagia. Tepuk tangan buat Mas Firzi. Oke. Ada perubahan lagi nggak setelah di Rajanto Mas ini? Apa perubahannya? Lebih segar lagi. Lebih segar lagi ya. Oke. Jadi rilisnya sudah kita buat, anchornya atau programnya juga sudah kita buat juga. Jadi tugas Mas Firzi nanti ketika mungkin muncul atau ini dilawan dulu Mas. Karena percuma kalau kita terapi, kita program tapi nggak dijalankan programnya. Oke ya. Yang penting percaya, sembuh, pasti sembuh. Oke. Silahkan duduk dan Terima kasih, Coach. tepuk tangan buat Mas Firzi. Oke.